Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, jaga diri dan jaga pikiran untuk stay positif. Berpikir hal-hal yang positif, jangan terlalu memforsir informasi tentang hal yang negatif atau tentang berbagai wabah kasus yang sekarang ini. Tetap menjalani hobi kalian, baca buku, dan yang paling penting adalah banyakin zikir biar hatinya tenang. Kita minggu ini masuk ke materi yang disebut sebagai angka indeks. Di video ini adalah pengantar. Di sini nanti kita akan belajar tentang macam-macam angka indeks, konsepnya, lalu ada istilah tahun dasar, ada pendapatan real versus nominal, indeks sederhana dan indeks agregat, kemudian indeks agregat tertimbang. Angka indeks merupakan angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, dan nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Nah, tahun dasar itu dipilih yang tidak bergejolak perekonomiannya, yang bukan krisis, perekonomian yang cukup stabil tahunnya. Kemudian enggak jauh-jauh dari tahun yang sedang dibandingkan sehingga perbandingannya masih bermakna. Misalnya, saya ingin menghitung indeks harga tahun ini, maka saya akan menggunakan harga tahun dasar, harga tahun 2010 misalnya. Itu masih oke, 9 tahun atau 10 tahun ini masih oke, lebih dari itu terlalu jauh. Tapi memang ada indeks yang menggunakan angka dasar tahun 80-an gitu ada, biar nilainya itu masih nilainya kayak IHSG itu menggunakan tahun 80-an supaya sampai sekarang ini masih sama gitu peningkatannya, itu keterusnya masih sama standarnya. Banyak indikator ekonomi yang menggunakan angka indeks kayak IHK, IHPB, IHSG. Kemudian ini contoh data angka indeks, apa perbandingan angka indeks Indonesia, Korea sama Malaysia. Di sini dari tahun ke tahun indeks IHSG Indonesia ini masih di bawah yang negara yang lainnya. Indeks saham, contoh indeks saham di AS ada Dow Jones. Kalau di Indonesia ini ada IHSG atau disebut sebagai JCI. Lalu ada indeks LQ45 dan sebagainya. Ini penjelasan dari setiap indeks harga tadi. IHSG itu digunakan tahun dasarnya itu tahun 82, tepatnya tanggal 10 Agustus itu IHSG nilainya sama dengan 100 gitu. Ini penjelasan setiap ini ya. Kalau JII Jakarta Islamic Index itu memuat 30 saham pilihan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh DSN MUI. IHSG ada beberapa fungsinya. Indeks harga itu sebagai penanda arah pasar. Kalau IHSG-nya lagi turun berarti pasarnya lagi kurang bagus untuk investasi di saham dan sebagainya. Makanya kemarin waktu corona itu IHSG turun, mereka pada beli emas sehingga harga emasnya naik. Bisa juga sebagai pengukur tingkat keuntungan, ngebandingin kamu tuh investasi di bidang apa. Terus ya IHSG-nya itu keuntungannya berapa persen sih dari tahun sekian gitu. Nanti bisa dibandingin keuntungannya itu sama IHSG gimana gitu sebagai tolak ukur aja. Lalu ini nanti PPT-nya saya bagiin, jadi kalian bisa baca sendiri hal yang bisa dibaca. Terus ini ada beberapa angka indeks. Ada indeks harga konsumen. IHK itu digunakan untuk menghitung inflasi. Lalu IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, ini indikator non-moneter untuk mengukur pembangunan ekonomi. Hasil pembangunan itu seperti apa? IPM atau HDI ini terdiri dari indeks dari nilai pendidikan, kemudian angka harapan hidup, sama ada 3 elemen IPM. Kemudian ada tadi disebutkan ada IHSG, JII gitu.